kali dikagetkan dengan peristiwa mengejutkan dahsyatnya sambaran petir yang tak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tapi juga seringkali menimbulkan korban jiwa. Di India misalnya, sekitar 40 orang tersambar petir beberapa bulan lalu hingga merenggut nyawa mereka. Berita-berita tentang peristiwa orang tersambar petir juga seringkali terjadi di tanah air yang seringkali pula menimbulkan korban jiwa. Fenomena semacam ini ternyata pernah disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Menurut kepercayaan kuno, petir diartikan sebagai dewa langit yang sedang murka. Sedang orang Yunani menganggap petir dikuasai oleh dewa perang Mars. Dan dalam kepercayaan Jawa kuno, petir dipegang oleh Ki Ageng Selo, sehingga kalau terdengar petir, mulut langsung komat kamit meminta keselamatan. Dulu, orang-orang Arab merasa takut bila melihat petir. Apalagi bangsa Arab kuno dari bangsa Samud pernah merasakan pedihnya azab Allah melalui sambaran petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kekuatan petir yang pernah tercatat mulai dari ribuan ampere sampai 200.000 ampere, angka ini setara dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyalakan 500.000 lampu bohlam 100 watt. Meskipun arus petir hanya sesaat, tapi kerusakan yang ditimbulkan sangat luar biasa. Efek dari serangan langsung sangat jelas terlihat. Mulai dari kerusakan bangunan, kebakaran, sampai bahaya kematian bagi manusia. Kecelakaan pesawat pernah terjadi akibat sambaran petir. Salah satunya adalah kecelakaan pesawat terbang maskapai Lanza di Peru pada tahun 1971. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat terbang dari kota Lima menuju kota Pucallpa. Pesawat jatuh di tengah-tengah hutan. Akibatnya, 91 orang meninggal dunia. Seorang guru keturunan Jerman bernama Julian Kopke berhasil selamat dari tragedi penerbangan ini. Meski terjatuh dari ketinggian 3,2 km, ia relatif tidak menderita luka yang berat. Dengan keberaniannya, ia berjalan menyusuri sungai hingga akhirnya berhasil diselamatkan. Selamatnya Julian dalam kecelakaan pesawat tersebut adalah salah satu keajaiban terbesar yang pernah terjadi pada tragedi penerbangan di era modern. Melihat fenomena bahayanya petir hingga banyak mengakibatkan korban jiwa, tentu membuat kita harus berhati-hati. Oleh karenanya, ada beberapa doa yang dipanjatkan para sahabat ketika muncul petir, seperti yang dicatat Imam Bukhari. Misalnya doa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika muncul gelegar petir, ia melantunkan doa, Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Bacaan doa juga diucapkan sahabat mulia Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Al-Quran menyebut petir dengan istilah ar-ra'du, sementara kilat dengan sebutan al-barqu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 19. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam As-Suyuti mengatakan ar-ra'du artinya malaikat yang bertugas mengatur awan, sedangkan kilat berasal dari cambuk malaikat untuk menggiring awan mendung.
Seseorang pernah bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ar-ra'du atau petir. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ar-ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Petir seperti yang kita kenal saat ini adalah suara benturan zat-zat awan akibat adanya tekanan udara dalam awan. Keterangan ini tidaklah kontradiksi dengan keterangan hadis dari Rasulullah SAW, karena ar-ra'du, petir atau guruh dalam berbagai bentuk katanya merupakan gerakan. Penjelasan Ibnu Taimiyah menarik untuk disimak. Gerakan yang ada mengharuskan keluarnya suara, sementara para malaikatlah yang menggerakkan atau mengarak awan. Mereka memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Seluruh gerakan yang terjadi di alam atas dan alam bawah yang mengaturnya adalah para malaikat. Bukankah suara manusia juga berasal dari benturan anggota-anggota tubuh lainnya? Benturan kedua bibirnya, lidahnya, gigi-giginya, anak lidah, dan tenggorokan. Dengan begitu, manusia bertasbih kepada Rabb-nya. Jika begitu, petir adalah suara menghardik awan. Pemirsa, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada banyak petir ketika mendekati kiamat, sehingga seorang laki-laki dan suatu kaum berkata, siapakah yang tersambar petir dari kalian pagi ini? Mereka berkata, telah tersambar petir si fulan dan si fulan. Ini adalah sebuah kabar dari Rasulullah akan salah satu pertanda datangnya hari akhir atau kiamat. Dengan demikian, fenomena banyaknya petir dan sambarannya yang sangat intens tidak bisa hanya kita lihat sebagai fenomena alam yang unik dan aneh, sehingga kita sibuk dengan dokumentasi dan mengabadikannya untuk dinikmati. Tapi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih pantas direnungi dan menjadi bahan introspeksi, karena sebagai tanda kiamat semakin dekat terjadi. Datangnya kiamat memang perkara gaib yang harus kita imani. Tak ada yang tahu seorang pun di muka bumi ini. Meski para ilmuwan telah memprediksi bagaimana akhir dari alam semesta ini kelak, tapi kapan itu terjadi, tak ada yang tahu. Rasul Muhammad SAW sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat dan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu kapan akan terjadi. Semua itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Rasulnya tanda-tandanya saja. Di antaranya semakin banyak terjadi peristiwa orang tersambar petir. Beriman pada hari kiamat akan mengingatkan akan datangnya masa perhitungan. Beriman pada hari akhir akan mengingatkan akan datangnya masa perhitungan. Sehingga manusia akan menyadari betapa beratnya beban dan besarnya amanah yang dipikul. Bahkan langit, bumi, dan gunung tidak akan sanggup menerimanya. Karena sesungguhnya segala hal, baik yang kecil atau yang besar, akan dimintai pertanggungjawaban, diperhitungkan, dan akan dibalas. Jika baik, maka baik pula balasannya. Jika jelek, maka jelek pula balasannya. Baik yang kecil atau yang besar, akan dimintai pertanggungjawaban, diperhitungkan, dan akan dibalas. Jika baik, maka baik pula balasannya. Jika jelek, maka jelek pula balasannya.